Hai semua. Oke, saya mau sambung part itu hantu jejal punya cerita lisan. Tetapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua kamu orang yang sudah subscribe dan juga yang menonton video hantu jejal yang pertama. Oke, part 2 saya akan sambung sebentar lagi. Oke, sebelum itu siapa yang belum lagi subscribe channel YouTube saya, yaitu Rena The Storyteller, channel YouTube saya. Oke, kamu tekan subscribe, oke, dan like, watch semua video saya sampai habis, sebab nanti kamu ndak tahu cerita dia. Kemudian kamu tekan butang untuk follow semua sambungan-sambungan saya punya cerita lisan. Oke, siapa yang mau follow inilah. Baik, sebelum saya mula untuk sambungan part 2 hantu jejal, saya mau promote dulu buku saya. Oke, ini signature novel saya, Dendam Unduk Ngadau, pemenang Silver Idol Kreatif Kebangsaan Guru 2019. Oke, cuma ini 2 kali cetak sudah, dan ini terbitan BWP Production cetakan yang kedua. Jadi tinggal ada 8 naskah lagi untuk yang printed. Siapa yang mau suka buku tuh, yang boleh pegang-pegang mau baca, boleh simpan sebagai kenangan, kamu orang boleh PM saya di page saya, Sabahan Stories by Rena Nongyong, ataupun di wall personal WhatsApp saya, atau kamu komen saja di sini di bawah video-video saya yang kamu mau buku, saya boleh bagi kamu link untuk mau beli. Selain daripada itu, ada juga Nina yang terbaru. Ini koleksi cerpen BWP Production. Saya ada satu cerpen di sini bertajuk Gundai. Oke, Gundai. Oke, kamu boleh PM saya. Oke, kamu boleh komen di ruangan komen yang kamu mau buku daripada saya yang dua ini, dan kamu boleh beli. Sentuh siapa yang mau ebook, ada juga buku saya di eCentral.com, yaitu platform jualan buku ebook Perpustakaan Negara Malaysia, dan juga di Google Playbook pun ada. Google Playbook pun ada jualan saya di sana. Buku-buku saya. Tulis saja, cari saja Rena, RENA-NONGYONG. Rena Nongyong. Oke, kita akan sambung hantu jejal episode yang kedua, part 2. Kali ini kita mau dengar si Ugo kena kuntik hantu. Kamu tahu kena kuntik, kena urat hantu. Oke, itu dia punya keywords lah hari ini. Oke, kita teruskan sekejap. Hantu jejal Hospital Lama part 2. Oke, hari itu hari yang kedua si Ugo kerja di Hospital Lama. Jadi si Ugo kena hantar macam biasa oleh si boy laki dia. Dia tidak jadi berhenti kerja walaupun dia takut betul. Dari hari pertama lagi dia takut. Sebab memandangkan si boy kemarin 1 hari dia di sana di Pekanbaru parking, berapa puluh ringgit sudah dapat duit. Mau beli beras pun tidak limpas, dia bilang. Sebab dia dapat berapa puluh ringgit saja, dia makan lagi di sana, dia isi minyak kereta, tinggal berapa puluh ringgit lagi tinggal. Jadi mau bayar sewa rumah lagi, mau kumpul duit mau bayar sewa rumah, mau bayar listrik lagi, air lagi, mau bawa lagi tuh mentua si boy, itu mama si Ugo mau pergi check up sebab dia perlu lagi terapi kan. Lepas tu ibu urut lagi sebab kaki dia itu masih lagi tidak boleh berjalan daripada stroke. Jadi itulah paksalah si Ugo ini, kasihan, memberanikan diri untuk pergi ke raja.
itu hari yang kedua, pagi lagi macamnya malas-malas mau bangun. Dia terlambat sedikit lah. Kalau kemarin dia datang kerja pukul 7.30 lagi dia jalan sudah, sebab dia terlampau bersemangat. Ini kan dia malas betul. Dia kasih tepat jam 8 dia datang sudah sana. Tepat jam 8 dia sampai sana dia sudah. Jangan kau lawan lagi itu supervisor orang. Berdiri sudah sana. Udah tahu kenapa dia mau tunggu juga si Hugo. Macam dia mau rigging nih si Hugo nih pekerja baru. Sukati dia saja. Dia mau juga si Hugo ikut cakap dia saja. Mentang-mentang dia pekerja baru. Dia kasih tempat yang semua orang tidak mau itu tempat. Lepas itu kan semua orang melarikan diri dari si Hugo. Sebab takut karena bawa mau kasih bersih itu tempat. Takut si Hugo mau minta kawan. Jadi si Hugo diam. Semua orang mau menjauhkan diri dari dia. Terus dia pun heran, kenapa orang nih tiada mau kawan saya dalam hati dia. Dia datangkan, dorang berkumpul sudah sana di depan tuh pejabat. Berkumpul di pejabat tuh tempat apa tuh untuk dorang punya cleaner punya, dorang punya syarikat punya apalah, syarikat pembersihan punya apa nih perkumpulan selalu dorang berkumpul karena bagi briefing. Tapi si Hugo sampai sudah, si Hugo sampai saja terus itu apa itu supervisor cepat-cepat kasih habis dia punya briefing, terus kasih bersurai dorang. Selepas si Hugo gimana pergi terus apa pergi punch in itu dia punya nama, buka dia, lepas tu dia kemas dia kasih simpan barang dia sana di logo, ada loker sana di dekat tempat itu punch in, tempat simpan barang. Jadi dan juga ada itu sudut, ada satu sudut sana yang ada bilik kecil tempat pantry doang, tempat makan. Jadi ada nih apa itu apa nama dia di lokal lah yang ada kunci, jadi makanan dorang boleh simpan sana apa jalan. Tapi itu bag sandang dia sentiasa dia bawa bag sekunder kecil untuk dia bawa minuman. Dia pakai walaupun dia kerja, cuma yang bag dia yang ada kokoron semua saja dia kasih. Jadi lepas dia kemas dia pikirlah jalan pergi sana. Tapi dia sampai sana terus habis itu perhimpunan dorang. Dia pun heran. Semua bertempiaran dorang nih mau pergi tempat masing-masing ke tempat bertugas. Lepas tu si Hugo macam dia terasa lah dia bilang kenapa dorang ni semua melarikan diri dari saya. Terus Hugo sedih lah. Dalam itu bos dorang masuk ke dalam dia punya office. Dia panggil, dia nampak si Hugo berdiri-diri dekat pintu itu pantry. Sebab si Hugo macam bingung nih. Lagipun dia mau tunggu, dia mau cakap sama supervisor yang dia tidak mau ibu tugas lagi di sana, dia minta tempat lagi. Tapi kan awal-awal lagi itu supervisor dia yang duluan panggil. Hugo, masuk sana di bilik sah. Ada semua bincang sama kau. Terus juga masuklah, duduk. Hugo pun duduklah. Terus sebelum Hugo bercakap tu supervisor bercakap sudah, jangan kau minta tukar tempat bertugas. Saya belum lagi kasih benar kau tukar tempat bertugas selagi indah siap itu tempat mau kasih bersih. Sebab kau tahu juga sekarang ini kan COVID-19, kita bersedia, kita berjaga-jaga. Itu hospital besar punya ward penuh sudah, pesakit yang biasa. Jadi di sini ada ruangan mau kasih, mungkin kita perlu kasih bersih itu di sana. Itu 2 bangunan tuh mau kasih kemas bagus-bagus. Itu yang sebelah bangunan yang ward perempuan lama itu. Sebab kita mau kasih katil-katil untuk tempat yang positif kalau ada. Harap-harap tiada lah, tapi setakat ini belum ada lagi positif. Tapi kalau ada positif mungkin kena kuarantin di sini, kena kasih rawat di sini. Itulah yang pengarah cakap lah, belum tentu lagi, tapi kita kena sediakan tu tempat.
takkan dia tulung kang dia masih kutur begitu, panu dengan tanah dan rumput semua. Dia bilang tuh supervisor dia. Terus si Ugo kan tidak dapat cakap apa-apa, dia diam. Sehat sudah kau kan, dia bilang tuh bos dia. Terus ya puan, dia bilang, kalau kau mau terus kerja di sini kau kena rajin, kau kena patuh arahan, dia bilang tuh. Itu dia biasa supervisor. Si Ugo diam, terus begini, terus juga demi untuk itu medical card untuk keperluan kesehatan mama dia dan juga keperluan dorang semua. Terpaksa lah dia mau teruskan saja, macam mana pun dia takut dia kasih kuat saja hati dia. Aduh, kenapa lah ini supervisor saya macam sengaja mau kasih ke anak saya, macam dia tahu ini tempat ini ada hantu dalam, tapi dia tidak mau kasih, dia sengaja mau kasih ke anak saya. Sebab saya tidak juga berhenti walaupun bisa kena kacau waktu, dia tidak apa. Saya mesti kasih kuat sama saya. Mungkin sebab saya penakut, sebab saya guntalo, saya kena kacau. Dia jalan balik sana macam biasa lah. Dia sudah sapu yang kemarin dia, walaupun dia takut habis juga dia sapu. Oke, jadi sekarang kerja dia kasih bersih buat tulung kang lah. Tidak guna dia mau pula itu si minum kiri kanan itu bangun kalau dia tidak kasih bagus tulung kang. Penuh sudah dengan tanah, sumbat sudah semua. Kalau hujan kuat memang kena banjir lah kalau begitu, sebab sumbat dia punya tulung. Jadi dia pun membawa itu yang macam ada skup kecil sama penyapu kasar sudah dia bawa. Ada itu pipe di ujung, ada tempat kasih sambung hose untuk mau kasih buka tuh tanah-tanah pakai air, kasih surung dia pergi depan. Jadi dia pergi bawalah itu hose dengan itu macam skup kecil dengan itu penyapu kasar. Dia pun pergi. Dia berdiri macam biasa, macam kemarin dia berdiri, dia tengok ruangan yang gelap. Dia berdoa saja, Tuhan kasih lindung saya, kasih ikut malaikat pelindung supaya saya tidak kena kacau ini hantu. Sejalan doa dia. Lepas tu dia pergilah buka tu, dia mulalah mau buka tu itu tanah, tidak pula bunyi. Ini kan tidak ada sampah bunyi, tidak apa-apa. Tapi kau tanah kasih keluar, tanah kasih keluar. Bila sudah habis, sampai dia habis. Oh ya bagus sekali. Tiada siap rasa lain. Syukur saja. Yang pagi-pagi itu. Syukur saja. Cuma terus tidak lama. Waktu dia pergi kasih kau bukan, dia buka dia bag, bag dia yang sana, sebab susah pada taruh bag dia kan sana dah. Sampai yang pertama selalu di sana, sebab di sana terang lagi. Dia kasih tapuk begini supaya di sebelah sini supaya tidak kena nampak orang. Kalau di sana terang, tidak apa-apa. Sampai habis dia pergi itu yang 20 lebih kaki, 30 kaki panjang tulung kang. Di antara itu dua bangunan. Dia siaplah. Happy betul ini. Wah, dia bilang syok betul loh. Tidak pula apa-apa mengganggu saya. Sampai dia sudah kasih pasang tuh hose, kasih bersih tulung kang, tidak apa-apa dia rasa tidak apa-apa. Jadi dia buat itu kerja sampai pukul 10 pagi. Jadi diorang ada break sekejap untuk 30 menit untuk waktu 10 pagi itu diorang kena kasih break 30 menit untuk minum pagi sebelum break tengah hari.
orang boleh minum di sarapan, orang boleh minum apa. Happy lah si anu nih juga. Syoknya dia bilang. Terus dia mau pergi sana anu kan, terus terkejut, so macam ada bergerak di badan dia yang macam bergetar-getar. Ay, apa boleh nih dia bilang. Terus ya macam tadi kan syok sudah kan terasa macam tiba-tiba ada bergetar di badannya. Tapi cek astagfirullah, dia punya telepon, handphone dia yang bagagar. Dia kasih silent tadi, dia kasih bagagar saja sebab dia takut nanti dia jumpa tuh supervisor berbunyi telepon dia. Jadi dia pun sambut ada tinggal laki dia punya yang dia lah, dia happy syok dia ini terasa macam kali dia mau welcome saya sebagai Tuhan tuh dia bilang kemarin jalan lah ya kemudian dia pergi sana di luar telepon. Terus setelah kita bilang diorang nih kalau macam biasa bercakap-cakap bersebut saja, yang satu si Boy panggil si Ugo panggil si Boy. Cuma kalau macam dia apa yang sampaikan, ada yang muncul kabar dia saya gitu. Macam begitu. Orang ni lain sikit style orang. Lagipun 10 tahun yang latan orang kan ada macam lain sikit cara orang macam laki bini lah. Di jalan lah, dia bilang tuh laki dia. Macam tidak pula macam susah hati hari ini. Macam kemarin belum belum tengah hari aku menelepon sudah saya aku diam-diam pula. Saya bersitu. Oke bah hari ini tiada apa-apa juga dia bilang. Oke pula hari ini. Makali kemarin tuh mungkin tuh itu anu sana dia mau try saya saja beta. Saya takut ataupun tidak. Makali karena dia sudah kasih takut tapi hari ini saya datang juga dia diam-diam lama kali dia nampak sini tidak penakut. Mbah jangan kau takut-takutan nanti dia datang lagi tau kacau sama kau. Bilang si Boy ya saya mau takut sudah sabaran nih sudah ini saya tidak sudah mau pikir mau berhenti kerja. Dia bilang Sugo betul-betul bagi hari itu terus dia pergi makan pas semua dari pagi lah terus dia pergi sana di anu. So, ada juga kantin sana tapi jauh di luar pagar dorang tuh itu tempat makan jadi jauh semalas mau di sana. Lagi pun dia mau berjimat ini bawa untuk sarapan punya dengan makan. Jadi dia masuk dari pantry. Heran nih dari luar pantry kan dari yang di pintu coba makan. Semua berduduk ada 6 orang di macam ada meja panjang sedikit boleh buat 6 orang. 2 boleh duduk kiri kanan, 1 di hujung, 1 di depan. Jadi sekarang tuh ada 1 di ujung, ada 2 di kiri, ada 2 di kanan. Duduk orang mau minum tapi belum lagi habis makanan dulu. Sekali juga masukkan semua berdiri. Yang berdiri di sebelah yang cepat orang. Jadi kan 5 orang sedang duduk. Jadi dia ke 6 orang berarti dorang 6 orang pekerja sejalan untuk yang bawahan itu tidak termasuk supervisor. Jadi 4 orang sedang duduk. 5 orang sedang duduk, 4 orang berdiri, dorang keluar. 1 orang lagi yang sana paling ujung duduk tunduk dia minum, dia pegang gelas dia begitu. Tapi dia tidak makan apa-apa lah, dia macam dia pegang gelas saja. Jadi dia tunduk tidak mau timur rupa si Ugo, itu orang tidak mau timur rupa si Ugo. Terus baju dia pun macam lusu-lusu sudah itu uniformnya. Bukan macam tu yang 4 orang macam baru-baru lagi uniformnya. Dia 1 orang saja yang lusu-lusu uniformnya. Terus juga oke bagus ada kawan. Dia duduk kan. Dia bukalah dia punya kontainer yang ada sandwich. Ada 4 slices tu sandwich dia untuk yang dia minum pagi sama ada termos dia kecil untuk dia punya Melo. Dia duduklah.
dia mau bercakap tapi dia segan di depan, macam betul dia mau tunggu lah anak tegur sebab syukur segan-segan kan sebab dia baru hari kedua dia kerja. Tiba-tiba syukur baru seperti dia makan dulu saya ni cerita tiba-tiba bercakap sebenarnya macam dia pegang terus syukur pun tidak berani bertindak, takut tidak sempat karena tindakan kami. Ya payahlah kau tunggu ada kawan kau, orang tu tidak mau kawan kau, orang takutkan yang bawa tempat kau kerajaan, orang takutkan yang kawan tukang jaga di sana. Dia bilang tu orang, dia bilang juga ada apa itu tukang jaga. Tidak pun saya nampak security sana. Ada apa security mau jaga itu tempat? Terus tu apa? Syukur makan. Terus adakah? Bilang syukur. Pepelan tukang jaga itu hantu. Kali dia cakap tukang jaga. Terus memang ada tukang jaga tu di sana. Terus terus tidak berani lagi. Dia bilang syukur saja tidak berani, tidak apa-apa itu saya boleh buat sendiri, mau siap sudah itu, tinggal saya mau kasih mop lagi itu koridor, bilang sih. Terus tuh orang kan diam lah. Terus syukur tuh lampu lapar kan sebab penat betul ya. Dia terus full blast mau kasih buka panjang tuh itu longkakan dah kasih habis semua, kasih buka tuh tanah dari pukul 8.30 sampai pukul 10 pagi, 4 jam dia kasih habis. Dah hilang, terlampau banyak hilang tenaga dia. Jadi dia makan kan dia tidak perasan. Tengok kan cakap syukur mata. Di mana tempat kau bertugas, di kawasan mana? Bilang sih syukur. Dia tidak kena jawab. Terus syukur pun heran. Dia piting lah, Tira sudah di sana. Tadi duduk di sana. Tira sudah di sana. Macam saya tidak perasan. Dia ni pas ada bilang syukur. Sedangkan syukur duduk yang paling depan dekat pintu. Dia duduk. Dia makan. Dia pun adalah bola mata dia berdiri. Dia pun mau ingatlah macam siapa nama tu orang punya tulis nama sini. Tidak berapa ingat macam ada macam Rose ke apa dia bilang nama tu orang, macam ada Roslin ke apa dia bilang tulis di baju. Sebab dia orang ada karena kasih name tag dia orang, karena kasih jahit di baju. Jadi waktu yang dia duduk kan, dia datang semacam dia terus dia tengok tu nama tu orang mas, sebab di antara ramai-ramai dorang tu semua berlari ke tinggal dia itu saja mau kawan dia, jadi kira mau tegur kan. Jadi dia terus tertengok tu nama dia, dari masuk dalam ingatan dia tu nama si Roslin. Jadi dia pun kasih abai sajalah, sebab mungkin dia terlampau lapar tadi, dia makan dia tidak perasan limpas. Abaikan sajalah, masih lagi lah hati dia gembira. Jadi hari itu kan betul-betul tidak mengacau sama dia, betul-betul tidak kacau sama dia. Dari pagi sampai petang jam 5 dia kerja. Tapi hari yang seterusnya kemudian dia pun happy lah, dia pulang macam biasa, happy betul dah. Terus laki dia tanya, next saya ada macam mana okay, tidak ada apa-apa. Makan memang betul lah dia mau selamat datang saya ke itu orang itu boleh bisa. Dia bilang tu orang itu kawan kerja saya, dia cakap memang ada penjaga di sana. Dia bilang okey lah, saya tahu sudah memang ada, jadi kena hati-hatilah, jangan terlampau bising pas semua. Dia bilang mesti mau
bagi salam dulu, asal di sana mesti mau sama yang dulu kalau mula ataupun mesti mau tegur dulu yang kasih tahu yang buat kerja. Kalau kebiasaannya lah begitu, kalau ada yang terjaga sama buat itu lah mulai besok dia bilang. Jadi hari itu berlalu dengan sangat baik, happy lah dorang nih. Jadi dia pun pulang lah di rumah. Oke, hari yang ketiga. Hari yang ketiga tuh macam biasa tapi kerja. Dia sambung lagi di tempat tuh. Kali ini dia mau kasih bersih itu cermin-cermin yang di sepanjang. Sebab itu cermin dia pun semua pun sudah tabal, dia punya tanah, dia punya habuk, tidak boleh buka sudah kalau bukan pakai itu yang bikin kasih spray gelas punya itu. Paksa kasih bersih sebelum diorang mau kasih bersih itu yang itu store tuh mau kasih jadi letak balik tempat tidur untuk standby untuk tempat rawatan COVID dibilang tuh untuk dorang. Jadi sebelum kena buat macam tuh dia kena kasih bersihkan lah dulu itu koridor di tengah-tengah yang tidak pernah orang masuk tuh lorong. Jadi yang hari ketiga itu adalah hari Rabu lah, hari Rabu jadi dia macam biasalah. Oke, dia set hati dia berdiri dia di permulaan lorong. Terus dia cakap, halo, siapa saja kamu yang penjaga sini di kawasan sini? Saya minta maaf sebab saya bukan sengaja pergi sini tapi kena suruh sini buat kerja. Jadi saya minta maaf kalau diganggu kamu punya kawasan. Sudah pernah lah. Tidak bunyi tong sampai kali, tidak bunyi apa-apa, tapi sedang dialap itu apa cermin itu. Tiba-tiba dibilang macam yang saya lupa di kawasan yang di dalam tuh bilik tuh di dalam bangunan kiri kanan ada apa nih, ada terang sedikit lah, tapi yang di lorong tuh tidak. Sebab yang di dinding yang ada cermin tuh kan ada benda-benda, ada macam almari tilam-tilam lama yang menutup itu jendela bah. Jadi menyebabkan tuh yang cahaya dari dalam bangunan tidak boleh keluar di lorong tuh. Jadi banyak kena tutup dengan benda-benda lain lah yang tidak terkemas betul itu tempat. Jadi tidak boleh keluar tuh cahaya. Itulah gelap-gelap di lorong tuh. Mula sudah nih dia bilang seperti kiri kanan tiada. Itu si dia bilang, sudah saya minta kebenaran kan mau buat kerja sini, jangan ketika caw saya. Terus berhenti sudah itu. Terus dia juga begini kasih bersih sampai satu tempat dia kasih bersih. Tiba-tiba tangan dia terstak, macam dia tidak boleh tarik itu tangan dia keluar. Dia mau kasih bersih kan itu kan ada atas ada bawah. Jadi ada satu tempat yang dia terstak tuh tangan dia begini kan, dia mau tarik keluar tapi ndak boleh. Itu tangan kiri dia boleh, tangan kanan ndak boleh dia tarik. Habis dia tarik ndak boleh. Sampai balik dia tarik kan. Dia dapat las dia ini tangan kiri dia masih boleh gimana kan, boleh goyang. Terus dia tumbuk saya begini tuh cermin pecah, baru dia boleh tarik tuh tangan dia. Macam yang begini cermin kan, macam melekat itu tapak tangan dia di sana, tidak boleh buka. Jadi dia pun heran, macam karena gam saja. Kenapa tidak boleh buka? Dia bilang, dia tumbuk tuh cermin kan, pecah tuh cermin, baru itu tangan dia terbuka. Dia terus dia bilang, mana Dani tidak mengacau lagi, dia bilang. Terus dalam makan dia tarik itu tangan dia kan, dia berpikir nih macam mana nih, dia bilang. Dia lari kasih tinggal mau siap sudah itu cermin, mau siap saya itu cermin yang sebelah bangunan yang satu lah, sebelah bangunan yang kiri.
Sebelah kanan belum lagi dia mula. Dia kasih kotak semangat dia. As long dia tidak sakit, oke lah itu dia bilang. Selagi saya tidak sakit, saya tidak jatuh sakit karena kacau ini hantu. Dia bilang, ataupun saya tercedera, saya akan teruskan juga. Sebab mana tahu yang tempat lain tiada juga apa-apa. Dia bilang, di sini saja yang ada masalah. Dia bilang. Terus dia pun larilah, dia lari saja, dia lari, dia kasih rehat diri dia. Ngam lagi ya, waktu itu tengah hari, jadi untuk makan tengah hari. Di jalan pergi sana dia di pantry, dia pergi minum air, kasih tenang tuh hati dia. Dalam hati dia, aduh Tuhan, kenapa ini dia mengacau juga siang-siang lagi nih. Betul lain mainnya hantu mengacau, dia bilang time jajal betul. Ada kapan dia mengurat punya hantu, dia bilang pandai psit lagi macam tuh orang yang mau mengurat, bikin panas betul, dia bilang. Terus dia tengok kan, dia duduk lah, dia mau makan, dia tangan dia kan macam mau hitam tuh tangan dia, macam yang mau macam ada terbakar yang sunburn tuh. Kemudian macam terbakar sunburn di tangan kan, macam terpicit begini, macam mana picit yang macam kena picit begini, kawasan kena picit tuh yang macam terbakar. Macam yang macam mau hitam tuh kulit dia, yang sini saja yang begini, begini lah, begini. Terus dia pun heran, macam palang-palang mau hitam tuh tapak tangan dia, sama yang macam ada satu jari di atas, macam kena pegang, macam mana? Begini, macam kena pegang begini. Terus ya tidak tahu soal apa mau buat. Dipikirkan, saya rasakan kalau begini memang saya perlu meminta tukar tempat. Apa dia bilang, tempat kawasan mau pergi buat kerja, dia bilang juga. Cakap begitu. Kemudian dia pun lepas makan tengah itu jumpa lagi dengan supervisor dia. Wan, saya rasa cukup sudah saya buat kerja sana di lorong tuh, siap sudah itu. Biarlah yang di sebelah itu, bagi orang lain dia buat yang cermin di sebelah bangunan. Macam banyak betul tuh kerja di sana saya sudah buat. Makasih bagi orang lain lagi kali. Wan, dia bilang so. Gini tuh mata tuh supervisor. Kasih siap betul-betul baru kau beli, karena bagi tempat lain saya bilang tuh, dia bilang sikit lagi tuh, hari ini patang ni pun kau boleh kasih siap, besok kau beli pergi tempat baru sudah. Dalam takut Syuko pun semangat juga lah kalau tinggal hari ini lagi, dia bilang jangan lagi dia suruh lagi benda lain, mau kikis di dinding kah, mau cat kah, dia bilang Syuko saya tidak mau sudah, dia bilang Syuko. Oke lah, saya kasih siap lah sampai petang ya, tapi besok mesti kasih tukar saya tempat lain lah. Terus dia bilang, oke, kalau kau siap tuh sesuai janjikan tempat lain. Terus dia pun pergilah, dia sama balik, dia pergi mau kasih bersih cermin dengan tangan dia yang kebas tuh dan macam mau berhitam, macam mau serup tuh dia tancap terbakar. Sana lagi ada lagi tuh yang punya dia bilang Aina ya jajal. Kali ini kan juga tidak sudah mau takut sangat, dia mau lawan tuh. Woi, kenapa pokoknya kau suka betul mengacau sama saya? Kau keluar bakal kau barani sama timur rupa kau. Kita cakap apa kau mau, dibilang Syuko. Dari kita sudah. Apa yang kau tidak puas hati? Apa yang kau tidak mau saya buat di sini? Apa yang saya buat salah di sini sampai kau mau kacau saya? Kita betul, dia mau kasih marah supaya dia tidak takut. Sebab itu kerja dia perlu betul, takkan pasal-pasal tuh hantu dia mau berhenti kan. Jadi dia pun mau kasih marah, jangan kasih marah nih sama lawannya tuh, dia bilang Syukur. Terus, kok jangan kacau saya, apa
apa salah saya? Kalau ada apa-apa sama saya, siapa yang mau kasih, siapa yang mau jaga mama saya? Dia bilang gitu. Tidak ada siapa-siapa lagi, kasihanlah sama saya. Ini kerja ini penting sama saya, tolong janganlah kacau saya, jangan kasih sakit saya. Tidak makan, syukur kan. Masih lagi dengan tuh, dia bilang, aduh, terus tidak lama kan, macam yang ada orang yang macam pergi, macam dia terasa tuh sini dia kan karena tiup macam ya, macam ada nafas yang panas ini, saya juga ikat dia rambut dia begini supaya tidak panas kan, mau buat kerja atau bawa polu, jadi asal dia kerja dia ikat rambut dia begini, jadi yang kawasan sini dia akan terdedah lah. Jadi cuci itu cermin yang sana sebelah kan, bayangkanlah aku cuci terus yang dia bilang sini, dia bilang macam yang dia kasih, macam yang orang yang macam kasih dekat tuh mulut dia di sini di leher dia. Astaga punya lah, terus si Gota lari tuh lompat dia. Dia bilang, ya jajal nih apa, dia bilang nih hantu, dia bilang kan, oh ya hantu, dia bilang si Hugo, dia berlawan sama hantu, oh ya hantu, dia bilang kan, coba aku kasih siap dulu nih kerja saya, jangan kacau saya, kalau kamu mau berkawan sama saya pun jangan sekarang, kasih siap dulu nih kerja saya. Dia bilang, kok lepas tuh kau kasih tahu saya mau minta maaf betul sama kau kalau ada saya terpijak ke rumah kau, ada saya tertandang ke kau punya baladi, ada saya terpijak ke kau punya makanan. Dia bilang sudah, dia keringetan sudah, saya minta maaf betul-betul, tapi tolonglah jangan kacau saya, nanti rusak nih saya punya nanti terbalik periuk nasi saya, kasihan sama mama saya. Dia bilang sudah, kasihan sama saya, dia bilang. Terus berhentilah, macam tiada sudah ini, macam yang dia tadi itu kan tiada sudah. Oke, dia bilang suka, jangan kacau saya. Dia kasih terus kan, sampai sebab ada itu cermin kan, ada 1, 2, 3, 4, 6 panel. Ada panel tuh dua di tengah, 2 di permulaan, 2 di tengah bangunan dan 2 di ujung bangunan, 2 pintu dan 6 panel cermin. Jadi 2 panel yang terakhir kan semakin jauh, sana dekat yang pagar yang saya bilang tuh jalan mati, dia tidak boleh pusing tuh bangunan itu pagar dia kan betul-betul tiada tinggal longkang lagi di belakang, tidak sudah jalan, dan yang mau jalan mau pusing sama cari kalau kau berjalan di longkang lah sempit, terus ada cingling, so pagar cingling di belakang dia. Sampai sudah sana kan, lah sudah di sana makin galak betul tuh tempat, sebab di sebelah tuh pagar tahan sejak melukar, sana sudah yang di ujung. Terus dia bilang, oke, sudah nih, siap sudah saya. Terus terima kasih ya sebab tidak kacau lagi saya. Suka bercakap tuan tuh lama-lama, tuan tuh yang jajal tuh mengacau betul sama dia. Sekarang saya sudah janji kau kan, lepas saya siap baru kau cerita sama saya, kau cakap sama saya dulu. Syugo kan cakap, kau di mana? Kasih keluar diri kau. Dia bilang Syugo, berani mori Syugo. Dia geriketan sudah. Dia bilang kan, kau kasih keluar diri kau. Dia bilang, saya mau minta maaf. Oke, kalau kau tidak keluar pun, kau dengarlah saya punya permohonan maaf. Saya minta maaf sekali lagi kalau saya ada terkacau kau punya barang-barang, makanan kau kah, tempat tidur kau kah. Saya minta maaf. Dia bilang sih kau. Kalau kau tidak keluar pun. Terus dia jalan lah. Tidak apalah, saya jalan sudah. Lagipun habis soal kerja saya di sini. Dia bilang sih kau. Suka jalan ada gitu. Ada masih bagus tuh sikut dia. Dia jalan-jalan. Dalam dia berjalan tuh kan macam dia ternampak kelibat orang macam begini, macam ada bayang-bayang macam orang yang begini, itu yang cermin tuh kan macam menyubuk begini menyubuk, tapi macam tidak jelas sangat, asap gelap di tempat kan, sikit satu cahaya daripada itu luar, daripada itu bangunan keluar dari itu cermin, daripada cermin yang tidak kena tutup oleh barang-barang yang di dalam itu bangunan. Coba kena kasih jadi macam store, macam-macam barang gitu, nggak tahu apa lagi, terlalu banyak.
barang-barang lama di hospital tuh. So dulu dia hospital besar, tapi karena kasih tinggal pada bangunan hospital baru. Dia jalan saja lah. Terus si Hugo silik gitu terus semirangat dia punya sini kan. Terus macam yang dia terdengar yang itu orang macam yang dang begitu saya dengar dia bilang dia dengar lah waktu yang si Hugo keluar tuh dia punya bukan yang mau menangis, cuma dia bunyi macam yang susah hati yang begitu bah mau kami bilang apa itu menghela nafas yang boleh dengar dia bilang tuh dengan macam dalam kesusahan tuh ya. Terus juga berhenti walaupun dalam takut dia berhenti. Dan juga macam dia susah hati, ada kali sesuatu yang dia mau kasih tahu sama saya ini tuh. Tapi dia tidak dia tidak peduli lah. Dia cakap saya, bah hendak apa? Dia bilang juga saya jalan dulu. Dia bilang juga jalan lah. Juga jalan dia pergi sana pantry, so pukul 5 sudah petang macam sekarang lah. Dia pun jalan lah pergi pantry, dia mau ambil teh tempat keperluan dia semua. Dia di dalam pantry itu kan ada satu ini pantry, okay, yang di sebelah kanan ada itu locker kunci, di belakang dia ada icebox. Jadi kamu pernah gak kalau macam ada orang buka icebox kan, kalau kamu buka icebox kan dia akan yang yang macam tuh ice dia itu sejuk, dia mau keluar tuapan yang kau buka tuh itu pintu ice bukan lepas tuh kau terasa sejuk belakang kau kan terus begini membelakang si Hugo, dia buka tuh dia punya apa tuh locker, dia mau ambil tuh yang tempat kokor dia ambil kan tuh. Terus dia terasa macam berarti macam tuh lah macam pernah buka icebox dia bilang. Terus juga laju begini mau menengok, so, mungkin ada orang yang buka icebox, tiada, betutup tuh icebox bah, betutup tuh icebox. Terus dia bilang mana dia tidak mengacau nih hantu nih, sampai di sini sudah mengejar, dia bilang kenapa malah ini, dia bilang. Terus tidak lama kan di kawasan tuh yang tuh kan, di kawasan tuh yang apa hospital tuh dorang tanaman bah bunga, kamu tahu tuh bunga melur tuh yang putih ya punya bunga tuh yang selalu orang tanam dekat-dekat kuburan, tapi banyak pula dorang tanam sana di kawasan tuh hospital. Wangi kemet tuh kan, cantik lagi, putih semua, bagus begitu bunga melur tuh, bikin mandi orang kuning bat apa baby kuning sama bikin obat resdung begitu, tapi kadang-kadang tidak berapa bagus juga lah. Terus banyak gitu begitu kan, begitulah dia terhidup. Lepas yang tadi itu kan dia tengok belakang tuh kan, terus dia terhidup yang macam tuh wangi tuh bunga melur, wangi bunga melur. Kenapa ini? Dia jalan tidak apa-apa itu, dia bilang selagi saya sehat juga, anda juga saya jatuh sakit paduli lah itu, dia bilang. Dia kasih kuat semangat dia demi untuk itu apa kan, kalau kerja itu company kan di sana klinik sana kan dorang ada itu kad kesehatan yang dia boleh bawa untuk berobat mama dia, company bayar, dibawa apa tuh insuran pekerja, bukan tuh pekerja sejak anak tanggung, tapi itu keluarga dia pun kan, mama bapak dan adik-beradik, tapi dia sama mama dia saja kan, sama suami dia akan dapat perlindungan. Jadi itulah yang si Hugo tidak mau lepas tuh. Jadi dia pun peduli lah itu, kalau setakat begitu saja, jangan saja dia menyakitkan saya. Tapi itu tangan dia juga lah yang macam kena pigang dan terbakar sedikit, macam kena sunburn, itu yang macam mencabar sedikit dia lah. Harap-harap dia bilang besok saya tidak lagi di sana, siap sudah semua kerja saya. Sebelum dia jalan dia isi itu borang laporan yang semua kerja dia sudah kasih siap, dia kasih letak ke sana di tempat supervisor. Dia pun bilang lah, kalau begini saja, dia bilang kan juga oke lah, saya boleh tahan juga kalau setakat begini gangguan dia bilang. Dia pun malam tuh dia mau tidur sudah, terus kita skip lah, terus mau tidur sudah. Malam tuh kan tiba-tiba dia terhidup lagi, wangi
wangi yang tadi dia terhidup waktu yang macam terbuka Facebook. Dia terhidup yang macam wangi itu bunga melur. Di rumah rumah si Wak di orang tuh mana ada bunga melur juga. Jadi kau tahu apa? Dia pergi cari. Dia berjalankan. Dia hidup sini sana, dia hidup, dia cari di mana itu wangi bunga melur. Kamu tahu di mana? Sana di bag dia. Tuh wangi. Dia pergi buka tuh bag dia kan ada tidak dia bag saya sini. Dia buka tuh bag dia punya. Sekali dia tengok tuh bag dia. Ada 3 kuntum bunga melur putih yang masih lagi segar nih, tiada daun bunga saja. Karena kasih masuk di dalam tuh bag dia. Siapa yang kasih masuk? Dia takut. Kalau saya pun di tempat dia memang saya takut juga. Mungkin takut. Itulah. Saya bilang tadi, syukur karena kuntik oleh itu hantu. Dia kan aurat oleh itu hantu suka dia sudah jatuh cinta pandang pertama itu hantu sama dia. Itulah hantu jajal, dia mau mengurat orang biasa. Sudahlah, bukan lagi Sumanda, bini orang lagi dia pergi urat apa gitu kan. Bah, itu saja untuk part 2.